Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa kama warada fi haditsin nabi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Wassallallahu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadratal mukarramin yang selalu kami muliakan, guru kita tercinta Al-Maghfurlah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi MA selaku pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim Surabaya. Yang selalu kami muliakan, guru kita tercinta Al-Mukarram Abina wa Murabbi Rohina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumiddin selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Haramain Pujon Malang. Yang selalu kami muliakan, pengasuh Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim Surabaya Al-Mukarramah Dr. Randa Ibu Nyai Hajah Ida Rohmah Susiani MM. Yang selalu kami muliakan, pembina Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim Surabaya Al-Mukarram Buya Profesor Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir MA. Yang kami hormati, pengasuh Majelis Ilmu Dar Al-Qayyis Surabaya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Junaidi Sahal MHI. Yang kami hormati, Direktur LPI Al-Haramain Ustadz Muji Sampurno SPD beserta jajaran. Yang kami hormati, jajaran pengurus Komite Madrasah Aliyah maupun Sanawiyah Alif Lam Mim. Yang kami hormati, Kepala Madrasah Sanawiyah Alif Lam Mim Surabaya Al-Ustadzah Yuliani MPD. Yang kami hormati, Kepala Ma'had sekaligus Kepala Madrasah Aliyah Alif Lam Mim Surabaya Al-Ustadz Ahmad Syarif Saputra SPD MAG. Yang kami hormati, jajaran pengajar Bimbingan Belajar Nurul Fikri Surabaya. Yang kami hormati, jajaran Dewan Asatidz wal Usadat Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim Surabaya. Dan yang kami banggakan, seluruh santri, tilmid wal timidah Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim Surabaya, hafidzakumullahu jami'an. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia hingga dapat hadir di acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita semua bisa merasakan dinul Islam wal iman, dan kita berharap syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada sore hari ini kita bertemu dalam acara peringatan Nuzulul Quran dan Haul Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, sekaligus buka bersama dengan Yayasan Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim dan LPI Al-Haramain. Adapun kami selaku pembawa acara, mohon izin membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan dzikir jama'i. Yang ketiga, pembacaan yasil dan tahlil. Yang keempat, pembacaan doa tahlil. Yang kelima, tausiah agama. Yang keenam, penyerahan tali asih. Yang ketujuh, penutup dan diakhiri dengan buka bersama. Hadirin yang berbahagia, berikutlah susunan acara pada sore hari ini. Agar menambah keberkahan pada acara sore hari ini, marilah bersama kita membaca Ummul Quran ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hafidzakumullahu jami'an. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni pembacaan zikir jama'i, yang kemudian akan dibacakan oleh Ananda Abim, santri kelas 8A. Untuk itu kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad, ma syaa Allah illa billah, ma syaa Allah, la quwwata 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 illa, ma syaa Allah, la quwwata illa billah, ma syaa Allah, la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbuh wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya latif ya latif ya latif, ya latif ya latif ya latif, Allah latif, ya latif ya latif ya latif, Allah latif, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya latif ya alim, ya khabir, ya latif bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya latif ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqi, ultuf iman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina, ya latif ya alim, ya khabir, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin, ultuf bina ya latif, ya man huwa daimun, ya man la lahu tawsif, ya man huwa alimu, ya man la yafahul hal, fi amrihi qaimu, khaffif anna ma nazal, wa kum bina rahimu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha
salatullah. Ultuf bina ya latif ya man huwa daimu ya man la lahu tawsif ya man huwa alimu ya man la yakhfahul hal fi amrihi qaimu khaffif anna ma nazal wa kum bina rahimu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah alaihi salatullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah. Alal hadi sallallahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alaihi salatullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi illallah. Alal hadi sallallahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alaihi salatullah. Ya alim sirri minna la tasif istidra anna wa afina wa anna wa kullana sukunna. Ya alim sirri minna la taksif istidra anna wa afina fu'anna wa kullana haysu kunna. Ya alim sirri minna la taksif istidra anna wa afina wa fu'anna wa kullana haysu kunna. Allahumma ya Rabbana tukupana labirana beras ake tuwe ake kanggo ngaji lunga ati barakai nabi wali. Allahumma ya Rabbana cukupana labirana beras ake tuwe ake kanggo ngaji lunga ati barakai nabi wali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil
المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله قبلنا ما لنا غيرك الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك الله 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 ارحمنا أنت مولانا الله الله قبلنا ما لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا وتقبلنا بسر الفاتحة. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Nanda Abim santri kelas 9A. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni pembacaan tahlil, dilanjutkan dengan doa tahlil, yang dalam hal ini pembacaan tahlil akan dipimpin oleh Al-Ustadz Muhammad Gofron Hidayatullah, dan pembacaan doa tahlil akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ahmad Syarif Saputra SPDM AG. Kepada beliau berdua kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin was sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina mukhlisin wa jami'i masyaikhina wa masyaikhina khususan ila Kiai Haji Tamyiz Kiai Hashim wa khususan ila Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi wa jami ahli baitihi wa ahli aqaribihi wa jami talamidihi wa tilmidatihi wa jamatihi syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن أحسن إلينا خصوصا إلى أبويا سيد محمد بن علوي المالكي alladzi ijtama'na hahuna bisababihi wa li'ajlihi nafa'ana Allahu bi ulumihi wa asrarihi wa yu'idu alaina min barakatihi syaulillahi Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي باق الذي لا يموت أبدا لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين
وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم اجعل في آخر حياتنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من الآية الشريفة وما استغفرناه وما صليناه وما هللناه وما سبحناه إلى حبيبنا وشافعنا وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته من الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمين وأساتذتنا وأستاذاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخواتنا ونخص بذكر أبويا سيد محمد بن علوي المالكي وأصوله وفروعه وصغره وكباره ونخص بذكر مؤسس هذا المعهد يا شيخ أحمد إمام مردي وأصوله وفروعه وصغره وكباره واجعل لهم ثوابهم مغفرة لهم من النار وعتقا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل جنة مأواهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة على أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة. Hadirin yang berbahagia, setelah kita melewati rangkaian acara pembacaan tahlil dan doa tahlil, marilah kita memasuki acara selanjutnya, yakni tausiah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pengasuh Majelis Ilmu Dar Al-Qayyis Surabaya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Junaidi Sahal MHI. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada yang saya hormati Ibu Nyai Ida Rahma
Susiani selaku pengasuh Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim. Gara-gara beliau saya bisa hadir di sini. Ketika Yai Syarif kontak saya, bahwa saya suruh memberi tausiah di acara ini. Jujur Hunyai, saya nggak bisa. Sudah ada beberapa undangan, terus saya bilang sama Yai Syarif, saya nggak bisa. Saya cuma ngasih alasan saya nggak enak ngomong di banyak ustadz di sini. Terus beliau ngomong, ini permintaan Hunyai. Saya susah nolak ini. Jadi nanti kalau saya berbicara kurang memuaskan, mohon maaf saya. Yang kedua kepada Al-Ustadz Ahmad Syarif Saputra sebagai pimpinan Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim sekaligus Kepala MA Alif Lam Mim, dan juga kepada Ustadzah Yuliani sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Alif Lam Mim, dan para ustadzah serta anak-anak yang kami cintai semua, hafizakumullah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita semua. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang luar biasa karunia mengalir dalam hidup ini tak pernah berhenti. Karena itu semestinya tak boleh berhenti juga mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah. Minimal wujud syukur kita kepada Allah di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, yuk kita baca Al-Fatihah, karena ini hall guru besar kita Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasini. Al-Fatihah di Sayyidil Walid Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani bi anna Allah yu'li darajat fil jannah wa yidu alaina min asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua untuk guru kita semua, muassis hadzal ma'had, teman seperjuangan saya, tak lama bareng-bareng sama beliau, sudah berpisah, tapi semua inspirasi beliau, motivasi beliau bisa kita pelajarin ila yaumil qiyamah insyaallah. Amin. Al-Fatihah li murabbi wa muassis hadzal ma'had Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi bi anna Allah yu'li darajati bil jannah wa yidu alaina min asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz hafizakumullah, anak-anakku yang saya cintai, ini acara Hall Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Saya ingin berkisah sedikit tentang beliau, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Saya belum sempat bertemu langsung dengan beliau. Sejak saya berguru sama guru saya, guru kita semua, Kiai Haji Abi Ihya Ulumuddin. Dan semua
santri beliau kalau ngaji sama Abi Ihya itu ya ingin bercita-cita belajar kepada Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Termasuk saya bercita-cita. Tapi jalur saya berbeda. Karena saya lebih sibuk aktif dakwah di kampus. Sejak tahun 90 saya dakwah di kampus. Ya akhirnya nggak sempat. Sampai ini belum pernah saya ceritakan. Sampai suatu saat adik saya jatuh sakit, punya ini. Adik saya temannya Ustazah Yuliani, mungkin banyak yang kenal, jatuh sakit sampai lumpuh. Sampai lumpuh. Berobat kemana-mana. Dulu mbah saya orang Syam. Syam tahu Syam, Mas? Sampang Madura. Itu dengan dokter itu agak susah ya, dok. Jadi ngapunten dok ya. Dengan dokter do anti wong Syam itu ya. Jadi yang dicari itu ya wis pengobatan alternatif gitu bahasanya gitu. Dicari. Itu biaya banyak itu yang keluar tuh. Saya ngapunten, saya memang dari tambak beras tapi alam pikiran saya kampus, dok. Jadi saya lah yang memperjuangkan ayo ke dokter. Tapi mbak saya nggak mau. Sampai suatu saat saya bermimpi ketemu Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dan saya nggak pernah kepikiran itu. Abuya itu datang ke rumah saya, kalau bapak ibu tahu, adik-adik tahu, anak-anak tahu, rumah mbak saya itu di Genteng Kali. Jadi kalau kalian tahu toko Siola ya, Siola sebelah utara Siola itu rumah mbak saya dan saya besar di situ sama keluarga besar. Itu Abuya datang ke situ. Datang langsung masuk ke kamar di mana adik saya itu tergeletak dan kemudian adik saya itu diusap kakinya karena kan lumpuh. Diusap kakinya. Setelah itu saya terjaga itu kan. Saya senang banget ketemu sama beliau itu. Dia, meskipun cuma di alam mimpi, senang banget. Selama ini hanya lihat fotonya saja. Fotonya yang ganteng, yang luar biasa. Tapi itu di alam mimpi, datang ke rumah mbah saya, ngobatin adik saya itu. Qadarullah, Masya Allah. Ya, ini jalannya. Akhirnya adik saya sembuh. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi ustadzah di Gilmani. Sudah bertahun-tahun di sana. Itu dulu lumpuh nggak bisa berjalan. Itu ya tentu asy-syafi huwallah. Tapi barokah wasilahnya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi Bapak Ibu hafizakumullah, siapa yang enggak cinta sama ulama besar ini, Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani? Beliau sungguh sangat luar biasa. Satu hal yang bisa kita pelajari dari beliau itu, terutama untuk yang generasi muda ini, ya untuk kita-kita juga, Pak. Beliau itu tidak ta'assub. Maka beliau dalam sebuah makalahnya berkata, akrahu at-ta'assuba wal muta'assibin wa tasaddudah wal mutasaddidin. Aku enggak suka dengan fanatisme dan enggak suka sama orang-orang yang fanatis, Pak. Makanya guru kita Abi Ihya itu sering cerita. Beliau ini ketika ngaji ke Abuya, itu ketika ngaji hadis Bukhari, hadis Muslim, itu namanya kalau takbir sholat itu kan mesti, kalau ikut Bukhari, mas, anak-anak, itu mesti begini kalau ikut Bukhari. Kalau Syafi'iyah kan ke telinga, NU nang telinga loh. Nah, Ustadz Ihya tuh meraktekkan pelajarnya Buya itu. Jadi sholat pas waktu di Rusaifah, itu sholatnya begini, jadi takbirnya itu di dada begitu, diteples sama Buya. Belajar itu praktekkan dengan kondisi di negerimu. Negerimu kayak apa? Kalau negerinya kayak begini, takbirnya tuh ke telinga, ya udah ikutin saja. Ini luar biasa. Dan itu saya dididik oleh guru kami juga, oleh Abi itu. Ya akhirnya alhamdulillah nih punyai. Saya kalau ceramah ini diterima di mana-mana. Ya di NU yo,
Di Muhammadiyah juga sama dengan teman seperjuang saya, guru kita, Profesor Kiai Haji Ahmad Imam Mawardi. Beliau diterima di mana-mana itu. Satu saat punyai teman-teman, saya diundang ceramah di perumahan Puri, ini kan direkam ya, Puri Suryajaya. Saya nggak tahu yang undang saya itu apa namanya, NU, Masjid NU atau bukan. Saya nggak tahu itu ya. Tapi ternyata itu Masjid NU. Selepas saya ceramah, diantar sama panitia, terus panitia ketika ngantar ke mobil ngomong begini, Ustaz, tahu nggak perumahan Puri Suryajaya ini masjidnya banyak? Oh iya? Iya. Kita ini satu-satunya masjid NU, begitu dia. Oh, emang ada yang masjid selain NU? Ada, Masjid Muhammadiyah. Yang mana Masjid Muhammadiyah? Dia nyebut tuh, ini kan ada rekam nggak saya sebut. Dia sebut di masjidnya. Dalam hati saya diundang 3 kali di Masjid Muhammadiyah itu, tapi saya nggak ngomong. Terus yang ketiga, ada Masjid Salafi, Ustaz. Saya kaget, Pak. Masjid Salafi? Yang mana yang Masjid Salafi? Dia sebut nama masjid itu. Dan saya keperucut ngomong, loh, saya ngisi rutin di masjid itu. Langsung takmirnya tuh kaget, Bu, melihat saya. Dan sejak itu saya nggak diundang lagi itu, saudara. Ini kan terlalu fanatik ini. Terlalu fanatik gitu. Wah, baru kemarin Bu Nyai, menjelang Ramadan, ada kajian tarhib Ramadan. Saya diundang ada perumahan, ada Sydney, ada Boston kalau di Puri Suryajaya. Saya diundang yang di perumahan Sydney. Diundang. Dan saya ceritain lagi bahwa saya ini gak diundang mana ambil masjid iki. Ternyata takmirnya ada di situ. Dan akhirnya setelah saya cerita itu, aduh maaf Pak Ustadz, maaf. Saya itu netral Pak. Saya Ubudiyah NU, tapi saya bukan struktural NU. Ya saya tuh kalau yang ngundang ya Muhammadiyah ya sudah. Saya pakai celana gitu Pak. Langsung celana panjang, maksudnya nggak pakai celana panjang. Udah. Tapi nek saya ngundang Masjid NU ya pakai sarung gitu kan ya. Kalau yang ngundang instansi ya kadang sarungan, kadang celana panjang, kadang jubahan dan sebagainya. Karena kita mengikuti apa? Mat'u kita untuk kita berdakwah. Dan ini semua karena apa? Petua dan nasihat guru besar kita Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi sungguh sangat luar biasa ajaran Abuya Sayyid Muhammad untuk kita di tengah masyarakat itu berdakwah. Ini yang pertama yang ingin disampaikan. Saya jujur saja ini agak grogi Pak. Pertama ada Bu Nyai, terus yang kedua ada kiai-kiai besar di sini yang hafidul Quran. Saya tuh sudah terbiasa ceramah di hadapan profesor, ceramah kiai-kiai. Tapi nek wis kiai ini ku hafid Pak, saya rodok grogi karena khawatir kepleset salah moco kan jadi nggak enak gitu kan. Makanya tadi saya bilang sama Yai Sarif, tolong nanti dikoreksi kalau enggak apa-apa langsung koreksi aja kalau saya baca. Yang kedua, saya ingin sampaikan kepada anak saya yang ada di sini, karena ini kan temanya nuzul Quran nih. Tolong dikoreksi para ustadz ya. Nuzulul Quran. Coba nak. Saya mau ikut ini deh, ikut Profesor Ali Aziz deh, mau saya kasih hadiah. Kan enak tuh, profesor kalau ceramah itu. Ceramah ini titik Pak. Ngekeh hadiah saya ngekeh gitu kan. Nah, siapa yang tahu kelahiran Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani? Saya kasih hadiah. Tahunnya saja. Siapa yang tahu? Pertanyaan ini saya tujukan ke ustadz, ke santri, siapa saja yang jawab, saya kasih hadiah. Dan materi ini gak ake-ake Pak. Gak ada yang tahu. Ini kan hallnya Abuya Sayyid Muhammad. Nggak dibacakan manakibnya di sini. Ayo, golek nang apa? Internet apa monggo ayo. Ayah, sini mas. Ini Ustadz ya. Ustadz. Siapa ini? Oh, Mas Agam, Masya Allah. Salim mas.
Mas Agam. Tahun berapa Mas? Hijriah. Iya, boleh Hijriah, boleh Masehi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Mawardi. Sebelum itu saya mau ingatin dulu nih. Ada sebuah pepatah, perut kosong nyaring bunyinya. Makanya jawab salamnya harus banter nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih hebat beliau ini, Masya Allah, penceramah ini. Saya izin menjawab. Ya. Abuya lahir pada tahun 1365 Hijriah. Betul, Masya Allah. Kalau Masehinya? 1947. 45. Saya nggak ngasih buku, saya ngasih coklat boleh ya? Oke, makasih ya. Oke. Siapa yang tahu wafatnya Abuya? Tanggal berapa? Tahun berapa? Yang cewek nggak ada yang mau jawab. Yang cewek nggak ada yang jawab. Yang ustadz juga nggak ada yang mau jawab. Wes golek nang internet itu apa? Googling. Tuh, kita kan lagi menghaulin. Haul itu kan memperingatin wafatnya beliau. Tanggal berapa? Masehi dan Hijriah dua-duanya. Ya Mas, yang belakang. Ada apa? Ayo sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu. Wafatnya Abuya Sayyid Muhammad 29 Oktober 2004. Tanggal ini. Tanggal berapa? 29 Oktober 2004. 29 Oktober 2004. Kurang 1 hari, Pak. Mas. 30 Oktober. Tapi enggak apa-apa. Maju itu kata Prof Ali sudah berani. Kita kasih hadiah, Mas. Satu lagi baru setelah itu saya ingin ngasih materi sedikit. Siapa yang bisa menyebut nama Abuya lengkap sampai mbahnya? Nama Abuya lengkap sampai mbahnya. Ya, silakan. Maju nak. Ayo. Ya. Langsung jawab. Abuya Said Muhammad bin Alawi bin Said Abbas. Said Muhammad bin Alawi bin Said Abbas. Betul, Masya Allah, saudara. Terima kasih. Baik. Nuzulul Quran. Siapa yang tahu ini susunan kalimat apa dalam bahasa Arab? Saya ngelirik sama Yai Gufron. Khawatir salah. Dalam bahasa Arab susunan kalimat ini kalimat apa? Siapa? Apa? Susunan apa ini? Nuzulul Quran. Benar, ini katanya susunan kalimat fi'liyah. Salah. Ada yang siapa? Ayo, jangan malu-malin. Gufron. Wah, agam lagi nih. Ya, yang belum. Ya, langsung di situ. Susunan apa? Idhofah, betul, Yai. Oke, betul, Masya Allah. Sini, Mas. Mas, kasihkan. Ini susunan idhofah dan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik perlu tahu nuzulul Quran. Nuzul artinya apa? Turun. Al-Quran artinya apa? Kitab suci. Dan perlu bapak ibu semua ketahui nuzulul Quran. Kata nuzul tidak ada dalam Al-Quran. Kata nuzul tidak ada dalam Al-Quran. Karena apa, saudaraku? Nuzul tidak disebutkan di dalam Al-Quran.
Al-Quran ketika digambarkan oleh Allah itu turun, tidak pernah Allah menggunakan kalimat nuzul. Ada 2 kalimat atau diksi lafaz yang digunakan oleh Allah ketika menggambarkan tentang turunnya kitab suci. Yang pertama itu adalah biasa Al-Quran menggunakan kata-kata anzalah. Dan juga yang kedua biasa Al-Quran menggunakan kata-kata nazzalah. Dan yang menarik, Bapak Ibu hafizahumullah, yang menarik, ketika Allah menurunkan kitab-kitab suci selain Al-Quran, itu selalu Allah menggunakan kata-kata anzalah. Anzalah. Tetapi ketika Allah berbicara tentang turunnya Al-Quran, Allah menggunakan 2 diksi sekaligus. Terkadang nazzalah dan terkadang apa? Anzalah. Satu contoh surat Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Di sini wa nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Allah menurunkan Al-Qur'an kepadamu ya Rasulullah untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat taurata wal injil, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Apa perbedaan antara anzalah sama nazzalah, saudaraku? Ini saya enggak bertanya. Saya enggak bertanya. Al-Quran kalau berbicara dengan istilah anzalah, itu biasanya diartikan oleh para ulama bahasa, pakar bahasa, itu turun sekaligus. Turun apa? Sekaligus. Kalau Al-Quran berbicara turun dengan nazzalah, itu turun berangsur-angsur, bagian demi bagian, tahapan demi tahapan. Khusus Al-Quran itu dua-duanya dipakai. Terkadang Al-Quran diturunkan menggunakan kata-kata nazzalah atau tanzil, dan kadang-kadang Al-Quran diturunkan dengan menggunakan anzalah atau unzilah yang disebut dengan inzal. Apa yang dimaksud turun sekaligus? Dari mana ke mana? Dari Al-Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu turun sekaligus. Ini menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Al-Quran turun utuh 30 juz dari Al-Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Apa ini maksud dengan Lauhil Mahfuz? Lauhil Mahfuz itu wa indahu umul kitab. Itu induk semua catatan. Semua catatan makhluk hidup di alam semesta ini semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Termasuk di dalamnya ada Al-Quran 30 juz. Nah, Al-Quran 30 juz ini Bapak Ibu hafizahumullah diinjal sama Allah, diinzal, diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, inzal bahasa Inggrisnya, Mas Agam, inzal bahasa Inggrisnya apa? Down. Iya, benar down. Benar. Turun itu apa turun? Down. Down. Turun yang agak jatuh itu down. Isi itu load. Jadi inzal itu download. Inzal itu download. Jadi Al-Quran itu didownload sama Allah dari mana ke mana? Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, di Baitul Izzah ini diendapkan. Baitul Izzah ini disebut server yang ada di dunia. Nanti dari Baitul Izzah turun ke Rasulullah Muhammad SAW, itu tanzil, bagian demi bagian, tahapan demi tahapan. Kurang lebih demikian menurut sebagian ulama tahapan turunnya Al-Quran. Yang ketiga yang saya sampaikan, sejarah turunnya Al-Quran yang saya ceritakan kepada Bapak Ibu dan anak-anakku semua, yang 2 tahap tadi, tanzil sama apa tadi? Inzal sama tanzil. Jadi kalau anak-anakku nanti baca Al-Quran, terus ada kata-kata inna nahnu nazzalna dzikra, inna nazzalnahu,
tanzila, misalnya gitu kan. Atau inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Itu nanti beda maknanya. Jadi ketika anak-anakku baca, terus ada kata-kata tanzila yang itu berkaitan dengan Al-Quran, itu turun tahapan demi tahapan, berangsur-angsur. Tapi ketika anak-anakku membaca Al-Quran, terus ada kata-kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, syahrul ramadan alladzi unzila fil Quran, maka itu menunjukkan turunnya Al-Quran utuh sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, sejarah turunnya Al-Quran penting kita pahami. Tapi lebih penting lagi anak-anakku, Ustadzah Hafizahumullah, bagaimana kita menuzulkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menuzulkan Al-Quran dalam jiwa kita. Cara yang paling efektif menuzulkan Al-Quran dalam kehidupan kita dengan menjadikan Al-Quran sebagai apa? Sahabat. Orang kalau menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, insya Allah kelak di akhirat akan disahabati oleh Al-Quran. Dan jangan hanya sekedar menjadikan Al-Quran sebagai sahabat biasa, tapi kalau bisa sebagai bestie. Tahu bestie nak? Bestie itu sahabat yang lebih hebat, lebih dekat, teman sejati. Pertanyaan, gimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai sahabat? Ada 4 cara. Standar, medium, excellent, super excellent. Dan anak-anakku semua alhamdulillah lebih hebat daripada kita. Sudah melalui sebagian cara menjadikan Al-Quran sebagai sahabat. Yang pertama tadi apa? Standar. Yang kedua apa? Medium. Yang ketiga apa? Excellent. Yang keempat super excellent. Yang pertama standar. Apa itu? Membaca Al-Quran. Itu standar. Anak-anak Alif Lam Mim melampaui. Standar ya. Dan membaca Al-Quran itu amazing. Membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ada seseorang ustadz di podium punyai ngomong begini. Membaca Al-Quran itu tidak penting. Yang penting itu bagaimana memahami Al-Quran. Sepertinya omongan itu kelihatannya benar, tapi itu dhalun wa mudhillun. Itu sesat dan menyesatkan. Kenapa berkata seperti itu? Sebaiknya berkatalah yang baik. Misalnya membaca Al-Quran penting, lebih penting lagi memahami. Kenapa? Membaca Al-Quran beda seperti kita membaca majalah. Beda seperti kita membaca koran. Anak-anak, ibu-ibu, ustadz-ustadzah, kalau saya kasih novel berbahasa Jerman, novel nih bahasa Jerman, kebetulan nggak ada yang bisa bahasa Jerman, saya suruh baca, boring nggak? Satu halaman saja, sampai pokoknya buat aja, nggak ngerti artinya, boring nggak? Boring, bosan. Tapi yang aneh, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ustadzah paham kan? Orang awam yang nggak paham bahasa Al-Quran tidak pernah ada rasa boring, tidak pernah ada bosan membaca Al-Quran, meskipun nggak ngerti apa artinya. Karena memang membaca Al-Quran sekalipun nggak ngerti artinya, masya Allah, memiliki makna yang luar biasa. Saya pernah ikut punyai halqah ilmiah dengan Habib Umar bin Hafid dari Tarim, Yaman. Ikut halqah ilmiah saya 3 tahun tuh di Bogor. Jadi beliau datang jauh sebelum beliau seterkenal sekarang. Beliau datang ke Bogor terus untuk ngambil sanad. Ya kita ada kiai banyak itu datang ke Bogor. Seminggu kita di training di situ, ikut daurah ilmiah itu. Saya termasuk peserta di situ. Ada yang menarik yang ingin saya sampaikan. Beliau pernah ngomong gini, man qara'a harfan min kitabillah. Beliau menukil sebuah hadis. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bil hasanati wal hasanatu bi asyri amsalihah.
maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan kebaikan itu dilipatkan 10 kali lipat. Walam akul alif lam mim, kata Nabi, dan saya tidak berkata alif lam mim harfun, itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi alif itu satu huruf sendiri, lam satu huruf sendiri, mim satu huruf sendiri. Nah, setelah beliau mengucapkan hadis ini, beliau bertanya kepada audiens, hal ta'rifun makna alif lam mim? Apakah kalian semua yang hadir di sini tahu apa makna alif lam mim? Semua diam kiai-kiai itu. Apalagi yang bukan kiai, tambah diam lagi. Kita yang di belakang kan bukan kiai, cuma pendengar mustami'in. Lebih diam lagi. Karena kiai-kiai guru-guru kita pada diam, semua diam, peserta diam, nggak ada yang tahu apa itu makna alif lam mim. Maka beliau menyatakan begini, jangankan kalian yang ajami itu non Arab. Ana Arabi, saya ini orang Arab, la arif makna alif lam mim. Saya nggak ngerti itu makna alif lam mim. Jangankan kalian yang non Arab, ajami, kata Habib Umar, saya yang Arabi dan banyak orang-orang Arab tidak ngerti itu makna alif lam mim. Itu rahasianya apa? Seolah Nabi, kenapa Nabi ngasih contoh untuk mendapatkan pahala dari baca satu huruf, itu yang dicontohkan alif lam mim yang tidak memiliki makna secara khusus. Kok nggak dicontohkan misalnya dzalika atau Alkitab? Begitu banyak kata-kata dalam Al-Quran yang memiliki arti secara langsung. Kenapa yang dicontohkan adalah alif lam mim? Seolah Nabi berkata kepada kita semua, kata Habib Umar, bahwa kita membaca Al-Quran, ngerti gak ngerti artinya, tetap dapat apa? Pahala. Karena itu ayo, jadikan ibu bapak sesuatu dalam hidup kita sahabat Al-Quran dengan cara membacanya. Ada emak-emak kedatangan tamu, ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka. Oh, Jeng Azizia, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Hasanah, saya di rumah ada khotmil Quran. Ini baca khataman, mushafnya kurang 1. Bisa nggak saya pinjem mushafnya jenengan Bu Hasanah? Oh bisa. Masuklah Bu Hasanah ke rumahnya lagi. Lama nggak keluar Bu Hasanah. Sampai dipanggil sama Bu Azizia. Bu Hasanah kok lama? Ya sebentar, saya lupa taruh di mana ya mushaf saya. Perhatikan. Itu menunjukkan apa anak-anak? Tidak pernah dibaca. Saya tahun 2004 Bunyai pernah menjadi koasisten KBIH untuk pembimbing haji. Karena asisten utamanya 2 kiai sepuh dari Surabaya. Saya hanya berkhidmat saja kepada 2 kiai sepuh. Suatu saat 2 rombongan yang rata-rata semua Syam, yaitu Syampang Madura, itu ngadakan tour city ke percetakan Al-Quran. Wah, di sana itu dijual lah banyak Al-Quran. Ada satu Al-Quran yang saya pribadi menyatakan Al-Quran Masya Allah, indah banget, covernya indah, terus ada bunga, wah pokoknya indah. Terus ada seorang ibu yang mendekatin saya, Ustadz, tolong tanyakan Ustadz, itu berapa harganya? Loh kenapa? Ibu mau beli? Ya saya mau beli. Kenapa ibu mau beli? Iya Pak Ustadz, covernya bagus. Bukan isinya. Oh ya juga isinya lebih bagus. Tapi covernya nih bagus. Ya sebentar saya tanya. Sodik, ta'al. Kam hada. Ini berapa? 6,000. Saya mendengar kata-kata 6,000 Bu. 6,000 real ya. Itu berapa? 6.000 real. Saat itu 2004, itu 1 real, kurs rupiah itu 2.500. Jadi kalau 6.000 real itu sekitar 15 juta. Bagi saya, wow, mahal banget. Saya bilang sama ibu, Bu gak usah beli. Emang kenapa Pak? Mahal berapa Ustaz? 6.000 real. Tidak apa-apa saya punya. Dia mau beli itu 6.000 real. Gede Al-Qurannya, gede. Saya tanya motivasinya. Apa ibu motivasinya? Iya Pak Ustadz, kebetulan kemarin sebelum berangkat haji, di rumah di pojokan ruang tamu kami, itu ada buffet yang kacanya dari kristal. Mau saya taruh di situ ini Quran. Jadi pajangan Bu. Iya. Boleh? Enggak boleh saya bilang itu. Enggak boleh Al-Quran jadi pajangan, mahjuro nanti jadinya. Enggak boleh. Al-Quran muahal hanya jadi apa? Pajangan. Akhirnya dia enggak jadi beli atau jadi beli saya agak lupa ya, sudah lama 2004. Tapi
seingat saya itu jadi beli dia. Dan mudah-mudahan nggak dijadikan pajangan. Ayo, Al-Quran bukan pajangan. Al-Quran itu untuk apa? Dibaca. Dan membaca Al-Quran itu Masya Allah, luar biasa. Kalau bisa ibu pak, membaca Al-Quran itu apa? Sampai apa? Sampai khatam. Ini terakhir ya. Membaca Al-Quran itu sampai khatam. Kalau anak-anak alif lam mim, wah percaya saya. Sudah khatam berapa kali? Nah, sudah datang berapa kali? Sini. Sini kamu, sini sayang. Sini sayang. Ya kamu, sini. Sini. Ya. Sudah hatam berapa kali kamu? Sini. Hah? 1 kali. Sini, biar tahu. Sini. Nah, sini. Berdiri sayang, berdiri. Enggak apa-apa, berdiri. Nah. Hatam berapa kali? 1 kali. Oh. Terus mau lanjut lagi? Yang keberapa? Masya Allah, yang kedua kali Masya Allah. Minimal anak-anak pondok. Adep sana sayang, adep sana. Nah, kenapa? Minimal anak-anak pondok itu minimal 3 kali. Halo? Bisa enggak? Kalau ustadz-ustadznya? Berapa kali ustadznya? Ustadz-ustadznya sudah khatam? Harus. Ada ibu-ibu punyai tanya sama saya di sebuah majelis saya, Ustadz, saya Ramadan ini punya target tahun ini. Oh bagus bunda. Apa targetnya? Saya kepingin selama Ramadan tiap harinya saya buka Al-Quran, saya membaca terjemahan per hari 5 ayat. Saya ingin kaji terjemahannya. Oh keren, saya bilang gitu. Saya tanya, emang ibu bersama Al-Quran cuman ada di bulan Ramadan? Tidaklah Pak Ustadz. Ya ada di bulan-bulan lain bersama juga Al-Quran. Nah Bu, untuk mengkaji terjemahannya atau hafalannya silakan di bulan-bulan yang lain. Tapi khusus Ramadan itu harus tilawatil Quran sampai khatam. Ditanya, kenapa begitu? Ini da'bus sholihin, ini perilaku orang soleh, salafus soleh. Perlu diketahui sejak sahabat itu nek bulan Ramadan Pak, wes kejar-kejaran menghatamkan Al-Quran. Tahu nggak sebuah riwayat dari istri Sayyidina Utsman bin Affan, bahwa Sayyidina Utsman dalam 1 rakaat menghatamkan Al-Quran. 1 rakaat. Dalam 1 rakaat. Di bawah Sayyidina Utsman ada Imam Malik. Imam Malik itu tiap malamnya itu menghatamkan Al-Quran. Pas 10 hari terakhir Ramadan, per malamnya 2 kali khatam Al-Quran. Muridnya Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i rahimullah, per hari khatam Al-Quran 2 kali. Berarti selama sebulan 60 kali. Kita nggak usah ikut Imam Syafi'i, ikut Syafi'i saja. Berapa Syafi'i? Minimal sebulan sekali. Ini anak kita mau 2 kali. Karena mau 2 kali, saya kasih hadiah. Mas, kasih hadiah. Oke, Mas. Saudaraku ikhwatiddin fillah, silakan duduk. Karena waktu saya percepat. Itu yang pertama, bersahabat dengan Al-Quran. Dengan apa cara membaca. Itu yang medium, lebih tinggi lagi. Apa itu? Menghafal. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita sudah proses menghafal. Saya kasih tahu kepada anak-anak saya semuanya, menghafal itu baru tahap kedua dalam rangka mensahabati Al-Quran. Ada tahap yang lebih sulit lagi, apa? Memahami. Dan yang lebih sulit lagi apa? Mengupload. Kalau tadi ada download, maka yang terakhir yang harus kita lakukan dari Al-Quran adalah menguploadnya dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkannya. Ini yang sangat sulit. Tapi kalau kita punya semangat yang luar biasa untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, maka insya Allah kita bisa melakukan 4 hal ini. Dan apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka bacalah Al-Quran, hafalin Al-Quran, hatamkan Al-Quran, amalkan Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena dia akan datang nanti di hari kiamat menjadi syafaat, menjadi penolong bagi sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita menjadi sahabat Al-Quran di dunia ini dan kelak juga bisa menjadi sahabat Al-Quran di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza
kepada pengasuh Dar Al-Kahiyy Surabaya Kiai Haji Muhammad Junaidi Sahdal MHI. Semoga dengan coklat yang disampaikan, astagfirullah, semoga dengan apa yang disampaikan dapat membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hafidhakumullahu jami'an. Melanjutkan acara yang berikutnya, yakni penyerahan simbolis tali asih wali santri kepada asatidz Pondok Pesantren Kota Alif Lam Mim Surabaya. Tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon kepada pengurus Komite Madrasah Sanawiyah dan Aliyah serta kepada Kepala Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, kami harap agar maju ke depan. Kami ucapkan jazakumullah kepada jajaran pengurus Komite Sanawiyah dan Aliyah Alif Lam Mim. Semoga dengan penyerahan tali asih wali santri ini dapat menjadi pengikat untuk terus menjalin tali silaturahmi dan amal jariah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, rangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama, dan acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Abim kelas 9A. Acara selanjutnya yakni pembacaan wirid sebelum berbuka dan buka puasa bersama. Tetapi sebelum itu, kami sebagai pembawa acara mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah waridhai wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا عديم أنت إلهي لا إله غيرك
اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم اللهم سلمنا من رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا من رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا من رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله